Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan semangat. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada materi terakhir di semester yang pertama. Materi terakhir yang akan kalian pelajari kali ini berkaitan dengan kompetensi dasar 4.4, yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Dengan indikator pencapaian kompetensinya adalah menyusun cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menyusun cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Barangkali ada di antara kalian yang bercita-cita menjadi penulis. Tentu saja, menjadi penulis pun dapat menghantarkan kalian menuju kesuksesan. Sudah banyak contohnya, sebut saja Ahmad Tohari, pengarang asal Banyumas yang sukses dengan trilogi Ronggeng Dukuh Paruk. Karya-karyanya sudah terbit dalam berbagai bahasa, dan salah satu karyanya bahkan diangkat menjadi sebuah film. Andrea Hirata, pengarang yang sukses dengan novel Laskar Pelangi. Terelie, penulis puluhan novel bestseller, dan masih banyak yang lainnya. Setelah belajar materi cerpen, saya harap banyak di antara kalian yang tertarik menggeluti dunia kepenulisan, khususnya penulisan cerita fiksi. Selain dapat dijadikan sebagai profesi, menulis juga dapat digunakan sebagai sarana aktualisasi diri dan mengasah kreativitas. Sebelumnya, saya sudah menyajikan beberapa cerpen untuk kalian baca dan kalian analisis. Dengan banyak membaca cerpen, saya harap kalian dapat memahami bentuk, isi atau esensi dari sebuah cerita pendek. Cerpen tidak hanya berupa tulisan yang berisi curahan perasaan. Lebih dari itu, cerita pendek merupakan sebuah tulisan yang terstruktur dan banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses penggarapannya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam proses pembuatan cerpen. Yang pertama, ide cerita. Setiap tulisan, baik fiksi maupun non-fiksi, berawal dari sebuah ide atau gagasan. Nah, pertanyaannya, dari mana ide itu bisa kita dapatkan? Apakah kita hanya cukup menunggu ide itu datang, sama halnya seperti menunggu wangsit? Tentu saja tidak. Carilah ide itu. Dalam proses pencarian ide dan pengembangannya, kita bisa belajar dari sosok Andrea Hirata. Beliau menggunakan 90% waktunya untuk melakukan riset atau observasi dan 10% waktunya untuk menulis atau menuangkan hasil riset menjadi sebuah cerita. Beliau hanya butuh waktu beberapa minggu saja untuk menulis sebuah novel, karena ketika sampai di meja ketik, beliau sudah tahu apa yang akan ditulis, bagaimana awal cerita, apa masalah yang akan muncul, seperti apa konflik yang akan muncul, bagaimana akhir cerita, semuanya sudah tersusun rapi di benaknya. Nah, ini kebalikannya. Tidak sedikit seseorang yang menghabiskan 90% waktunya untuk menulis dan 10% waktunya untuk melakukan riset. Bahkan tidak melakukan riset sama sekali. Tidak heran ada seseorang yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membuat satu cerita. Bahkan berhenti di tengah jalan karena mengalami kebuntuan atau kesulitan mengembangkan ide atau cerita. Dalam hal ini, riset dapat diartikan sebagai tindakan untuk menggali informasi, menemukan persoalan, atau hal lain yang dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita. Riset dapat dilakukan dengan membaca buku atau yang sejenis, pengamatan langsung, wawancara, dan teknik lainnya. Misal, saya ingin membuat cerita berlatar zaman kolonial. Padahal pada zaman itu, saya belum lahir. Saya pun perlu melakukan riset untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana budaya,
kehidupan sosial, suasana, dan lainnya pada zaman itu. Ide sebuah tulisan, dalam hal ini cerita fiksi, sebenarnya dapat diperoleh dari mana saja. Bisa dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, catatan sejarah, pengamatan terhadap lingkungan sekitar, imajinasi, dan lainnya. Cerpen pun dapat mengangkat berbagai masalah dalam kehidupan, misalnya percintaan, keluarga, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Sesuatu yang sederhana pun dapat dibuat menjadi sebuah cerita yang menarik. Tentunya kalian masih ingat cerpen karya Ahmad Tohari yang berjudul Gulai Kambing dan Ibu Rapilus. Ceritanya sangat sederhana, tapi menarik. Kalau saya sendiri biasanya sering membuat cerita berdasarkan pengalaman pribadi. Kadang, kalau kehabisan ide, saya melakukan riset kecil-kecilan, yaitu dengan cara meminta orang tua saya, kerabat, teman, untuk bercerita tentang pengalaman mereka, tentang kisah hidup mereka. Dari riset kecil-kecilan itu pasti ada saja cerita yang menarik, ada ide yang menarik yang nantinya bisa saya kembangkan menjadi sebuah tulisan. Dalam hal ini cerita pendek. Saya pernah membuat cerita pendek berjudul Selaman Selumun Selamat. Cerita tersebut saya buat berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain. Cerpen tersebut bercerita tentang kehidupan penderes nira atau pengrajin gula Jawa pada tahun 90-an. Ide cerita cerpen tersebut saya peroleh dari kisah nyata orang-orang di sekitar saya. Kisah yang saya peroleh tersebut saya reka ulang dengan berbagai penambahan dan pengurangan di berbagai aspek seperti tokoh yang terlibat, watak tokoh, latar cerita, konflik, dan lain sebagainya. Nah, barangkali kalian sudah punya banyak ide, sudah punya banyak persoalan, tapi kesulitan mengembangkan hal tersebut. Nah, kita bisa belajar dari sosok Terelie. Intinya, menurut beliau, pengarang harus bisa menemukan sudut pandang yang spesial. Misal, selama ini banyak cerita percintaan yang sebenarnya intinya sama saja. Mulai dari kenalan, menjalin kasih, muncul masalah, muncul orang ketiga, putus, baikan lagi, akhirnya hidup bahagia. Tapi, jika kita bisa melihat dengan sudut pandang yang berbeda, kita bisa membuat cerita percintaan yang menarik dan terkesan berbeda. Salah satu contohnya novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman. Beliau mengangkat kisah percintaan berlatar Islami. Pada saat itu banyak tentang percintaan, tapi Habibur Rahman berhasil mengangkat kisah percintaan dari sudut pandang yang berbeda. Tak ayal, novel karyanya pun menuai kesuksesan. Dalam proses pengembangan cerita sebuah cerpen, kita perlu memahami struktur alur cerita. Struktur alur berkaitan dengan urutan peristiwa yang disajikan dalam cerita. Urutan peristiwa dalam cerita pendek dapat disajikan dengan pola berikut ini. Awalnya, cerita dimulai dari bagian eksposisi atau pengenalan. Pada bagian ini, kita bisa mengenalkan tokoh, penokohan, hubungan antar tokoh, pengenalan latar, atau pengenalan situasi. Selanjutnya, cerita menuju komplikasi atau kerumitan. Pada bagian ini, kita mulai memunculkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh tokoh. Biasanya dihadapi oleh tokoh utama. Masalah yang dihadapi oleh tokoh dapat bertubi-tubi sehingga menyulut terjadinya konflik pada bagian berikutnya. Selanjutnya, cerita menuju klimaks atau puncak konflik. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang konflik. Ada beberapa jenis konflik, yaitu konflik batin, konflik antar sesama tokoh, dan konflik dengan lingkungan. Nah, di bagian ini, kita tampilkan konflik dengan intensitas yang paling tinggi. Klimaks adalah bagian yang paling seru atau menegangkan dalam cerita. Misalnya dalam cerita peperangan. Bagian ini berisi penentuan tentang siapa yang jadi pemenang, yang bajik atau yang batil.
Atau misal dalam cerita drama, tokoh, biasanya tokoh utama, sedang mengalami titik terendah dalam hidupnya. Selanjutnya, cerita menuju antiklimaks atau penyelesaian. Pada bagian ini, konflik yang dihadapi oleh tokoh utama mulai mereda. Untuk menurunkan intensitas konflik, kita bisa memunculkan solusi-solusi untuk menyelesaikan konflik yang ada. Terakhir, cerita mencapai resolusi atau hasil akhir cerita. Sebuah cerita bisa berakhir bahagia atau happy ending, menyedihkan atau sad ending, atau menggantung. Pembaca dibebaskan untuk menafsirkan akhir cerita. Agar cerita semakin menarik, kalian juga bisa memunculkan kejutan-kejutan atau hal-hal yang tidak terduga. Misal, kalian bisa menampilkan kejutan itu di bagian komplikasi. Tokoh menghadapi masalah yang tidak terduga-duga. Atau bisa di bagian klimaks. Kalian bisa memunculkan konflik yang tidak terduga. Misalnya, tokoh justru terlibat konflik dengan teman baiknya sendiri. Atau di bagian anti klimaks misalnya, ada solusi dari penyelesaian konflik yang mengejutkan atau tidak diduga-duga. Nah, asal solusi yang muncul itu harus tetap mempertahankan asas kelogisan. Tidak seperti dongeng misalnya, yang masalah atau konflik dapat selesai karena ada keajaiban. Di bagian akhir, kalian pun bisa membuat ending yang mengejutkan. Intinya, kalian bisa membuat cerita yang penuh kejutan. Nah, barangkali ada yang bertanya-tanya, Pak, bagaimana kalau urutan cerita yang saya buat berbeda? Misal saya mau menampilkan konflik dulu, baru pengenalan, dan seterusnya. Menurut saya, boleh saja, asal tetap mempertahankan kelogisan cerita dan tidak membuat cerita justru menjadi rumit atau terlalu sulit untuk dipahami oleh pembaca. Merancang alur cerita ini memang menurut saya salah satu bagian yang paling sulit dalam membuat cerita. Saya sendiri sering membaca cerpen lain untuk referensi. Saya salah satu penggemar Ahmad Tohari, dan saya sering dalam tanda kutip meniru teknik beliau dalam bercerita. Bagaimana beliau memulai cerita, bagaimana beliau memunculkan masalah, memunculkan konflik, menyelesaikan masalah, dan mengakhiri cerita. Meniru tekniknya, bukan isi ceritanya. Nah, intinya seorang pengarang itu harus memiliki banyak referensi. Kemudian untuk durasi atau panjang pendeknya cerita adalah wewenang pengarang ya. Cerita bisa menampilkan peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu beberapa jam, seperti Pen Gulai Kambing dan Ibu Rapilus karya Ahmad Tohari. Rentang waktunya bisa beberapa hari, bulan, bahkan tahun. Untuk jenis alur yang digunakan juga merupakan wewenang pengarang. Mau pakai alur maju, mundur, atau campuran, sah-sah saja. Setiap pengarang pasti punya pertimbangan tersendiri. Berikutnya, saya akan membahas tentang tokoh dan penokohan. Ketika menulis cerita fiksi, pengarang perlu menghadirkan tokoh untuk membawakan alur cerita. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Berdasarkan pentingnya tokoh dalam cerita fiksi, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya, atau paling banyak diceritakan dan menentukan perkembangan alur cerita secara keseluruhan. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang sesekali atau beberapa kali dimunculkan dalam cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibagi menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah satu jenisnya secara populer disebut dengan hero atau pahlawan. Tokoh ini menampilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan kita atau harapan pembaca. Berikutnya tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berlawanan atau beroposisi dengan tokoh protagonis secara langsung atau tidak langsung.
baik fisik maupun batin. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kehadiran tokoh antagonis penting dalam cerita fiksi, khususnya fiksi yang mengangkat masalah tentang pertentangan antara dua kepentingan, seperti baik buruk, baik jahat, benar salah, dan lain-lain yang sejenis. Tokoh antagonislah yang menyebabkan timbulnya konflik dan ketegangan yang membuat cerita menjadi menarik. Selain kedua jenis tokoh tersebut, ada juga tokoh tritagonis atau penengah. Tokoh ini bisa dimunculkan atau dihadirkan untuk menengahi konflik antara protagonis dengan antagonis. Berikutnya penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh. Setiap tokoh dalam cerita memiliki karakter atau watak masing-masing. Karakter tokoh dalam cerita sebagaimana karakter manusia pada umumnya, misal pendiam, pemarah, dermawan, sombong, dan lain sebagainya. Jumlah tokoh, penokohan, jenis kelamin tokoh, usia tokoh yang akan ditampilkan dalam cerita tentu saja sepenuhnya adalah wewenang pengarang. Setiap pengarang pasti memiliki pertimbangan masing-masing. Berikutnya menentukan latar. Dimulai dari latar tempat. Latar tempat berkaitan dengan di mana cerita itu berlangsung. Latar tempat dapat bersifat faktual atau imajinatif. Latar tempat faktual misalnya, sebuah cerita terjadi di kota Purbalingga, di desa Bokateja, dan lain-lain. Latar tempat imajinatif misalnya, cerita berlangsung di sebuah tempat yang kalian ciptakan sendiri, misal di kota kenangan, dan lain-lain. Cerpen biasanya menampilkan latar yang realistis, berbeda dengan dongeng misalnya. Selanjutnya latar waktu. Latar waktu berkaitan dengan kapan cerita tersebut berlangsung. Apakah zaman Belanda, apakah tahun 90-an, apakah tahun 2000-an, apakah kekinian, atau yang lainnya. Terakhir, menentukan sudut pandang atau cara penceritaan. Apakah sudut pandang pertama atau ketiga, atau bahkan campuran, tentu saja pengarang memiliki pertimbangannya masing-masing untuk menentukan sudut pandang yang akan digunakan dalam cerita yang dibuatnya. Untuk materi sudut pandang, kalian bisa lihat di materi yang sebelumnya. Menentukan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi merupakan salah satu poin esensial yang perlu dilakukan dalam proses penggarapan sebuah cerpen. Selain memperhatikan unsur pembangun cerita yang sudah saya jelaskan, akan lebih baik cerita yang kita buat juga mengandung pesan dan nilai-nilai yang bermanfaat bagi pembaca. Jadi tidak hanya sekedar menghibur. Terakhir, untuk pembahasan tugas penilaian keterampilan menyusun cerita pendek, kalian bisa cermati ketentuan berikut. Yang pertama, nanti setiap siswa membuat cerita pendek dengan tema bebas berdasarkan pengalaman pribadi atau orang lain. Kemudian yang kedua, cerpen diketik menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1,5. Minimal cerpen yang dibuat nanti sebanyak 3 halaman A4. Cerita tidak boleh hanya berisi dialog ya, dari awal sampai akhir isinya percakapan. Ini jadi naskah drama ya, bukan cerpen. Dialog hanya digunakan untuk menghidupkan suasana. Secukupnya saja, tidak boleh dari awal sampai akhir hanya berisi percakapan. Yang keempat, cerpen yang nanti sudah kalian buat dikirimkan ke surat kabar. Nah, jadi nanti semua siswa yang sudah membuat cerpen, saya minta mengirimkan cerpen buatannya ke surat kabar. Nah, untuk itu, semua siswa dilarang keras copy-paste, menjiplak, atau meniru tulisan orang lain yang diambil dari berbagai sumber. Dilarang keras copy-paste, menjiplak, atau meniru tulisan orang lain dari berbagai sumber. Yang kelima, nanti untuk cara pengiriman cerpen ke surat kabar akan saya jelaskan pada pertemuan
berikutnya. Nah, selanjutnya kita lanjut diskusi di Google Classroom. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.